langsung memberikan sosialisasi pemahaman penyadaran, atau dengan kata lain adalah memberikan informasi pelayanan administrasi kependudukan secara daring atau go digital. Maka dari itu sebelum kami mengadakan kegiatan, sebaiknya kata sambutan ini saya serahkan kepada Bapak Kepala Bidang Kependudukan dan Kependudukan. Untuk itu saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena waktunya sudah mepet, yang saya hormati Bapak Lurah Mangunento, Kepala Bidang Data, terus Bapak Sekretaris Lurah serta perangkat kelurahan sekelurahan Mangunento. Seyogyanya Pak Kepala Dinas yang harus hadir hari ini, tapi karena beliau ada kegiatan di Antoro, maka beliau memberikan pesan permohonan maaf tidak bisa bergabung dengan kita hari ini dalam kegiatan semacam penyelenggaraan pengelolaan informasi. Baik, mungkin untuk tidak berlama-lama, kita langsung buka saja kegiatan ini dengan kami bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pengelolaan informasi ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Mungkin langsung saja ke materinya terkait masalah pengelolaan informasi. Kenapa ada tagline-nya penerapan bercapin go digital. Go digital di sini kita sudah kurang lebih setahun ini melaksanakan pelayanan daring atau yang sistem online. Jadi daring di sini hanya masih menggunakan melalui antara operator kecamatan. Jadi kalau ada warga yang berurusan tidak bisa naik ke Konawe Selatan, misal melalui operator kecamatan, nanti beliau yang mengirimkan datanya. The Bluetooth device is ready to pair. Download. Nanti setelah selesai baru diberikan kepada masyarakat. Hanya pelaksanaannya sampai hari ini kendalanya pelaksanaan daring ini masih memakan waktu yang agak lama dibanding kalau kita langsung download sendiri. Jadi bisa sampai beberapa hari. Tapi kalau sudah jadi ada aplikasi yang sebentar kami rancang yang namanya SIMKA. Ini sudah kami uji coba beberapa bulan yang lalu, SIMKA nanti ini kita bisa download via handphone kalau tidak salah. Jadi kita bisa mendaftarkan administrasi kependudukan melalui handphone lewat Play Store itu. Nanti seperti di Kota Kendari dia punya aplikasi jari kalau kita mau ngurus. Tapi kalau di Kota Kendari dia jari, jaga Kendari itu hanya untuk pada saat pendaftaran. Jadi kita mendaftar lewat jari. Kalau di sini kita langsung, kalau misalnya SIMKA itu kita langsung daftar, langsung berproses, kita kirim sendiri, kita punya via online. Tetapi syaratnya Bapak Ibu semua harus punya alamat email. Karena jika sudah kita kerjakan misalnya permohonan akte kelahirannya Bapak Ibu semua, nanti kami kirimkan ke via emailnya Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah masuk di alamat email, tinggal di print saja. Masing-masing yang bermohon itu bisa print sendiri di rumah. Bisa di rumah fotokopian, tinggal bawa di alamat emailnya buka. Nanti cetakannya seperti ini. Jadi tidak ada lagi yang seperti ini. Ini sudah tidak berlaku. Tidak berlaku bukan berarti ini sudah tidak berlaku lagi yang punya kakak begini. Masih berlaku sepanjang itu belum ada perubahan. Tapi kalau sudah ada perubahan elemen data di dalamnya, sudah misalnya ada yang meninggal, ada yang sudah menikah, ada yang sudah atau ada penambahan anggota baru, ini diganti. Yang akan terbit yang seperti ini. Dia hanya kertas putih saja. Ini program dari pemerintah, kita efisiensi. Salah satunya ya begini. Tidak ada lagi pengadaan kertas begini. Kita pakai kertas A4, ukurannya A4, beratnya ini 80 gram. Bukan yang 70 gram, yang 80 gram. Nanti tinggal print seperti ini. Nah ini barcode ini. Ini QR code. Ini QR code bisa kita cek kalau dia ini keluaran capil atau keluaran fotokopian, karena banyak pemalsuan sekarang.
Jadi tinggal kalau mau di QR code, tinggal ada aplikasi di Play Store itu yang namanya QR code yang untuk baca barcode, tinggal kita tempel, begitu kita kita scan, supaya jelas ya. Begini, ini setelah di ini sudah muncul layanan untuk cari online Kemendagri. Begitu kita ini jaringannya ya. Kalau kita scan yang dia ini kita masih menunggu tapi belum ada mana. Maksudnya Pak Kabit, kalau kita scan di kode barcode ini kita tampilkan di HP kita, ya secara otomatis akan terbaca siapa yang punya kode barcode, tanggal berapa pencetakannya, itu kelihatan bahwa asli. Akan kelihatan. Ya, bisa. Nah ini kan sudah ditampilkan. Aduh, short telepon. Nanti bisa di-download di Play Store. Bisa membaca Ini saja QR code. Buka saja di Play Store, ketik ada pencarian QR pembaca scan QR code kan? Namanya bisa ini, ada namanya. Bisa pemindai, namanya pemindai. Tapi kalau kita buka di Play Store pasti banyak. Ada banyak pemindai QR code. Terserah yang merek apa, yang aplikasinya apa, yang mau free atau yang berbayar. Tapi yang free aja lah, yang free saja lah, bayar ini. Kemudian KTP kartu keluarga ini maupun akte kelahiran, sayangnya akte kelahiran yang QR code kami tidak bawa. Akte kelahiran pun juga semua nanti itu sudah QR code. Itu tetap juga kertasnya kertas putih, tidak ada lagi kertas biru. Kertasnya kertas A4. Itu yang namanya sudah tanda tangan scan QR code itu tidak perlu disahkan lagi. Kalau berurusan di bank itu kalau diminta mana pengesahannya tidak usah disahkan. Kata siapa? Kata undang-undang. Tidak boleh lagi disahkan yang begini. legalisir. Yang tidak ada legalisir lagi. Kecuali yang masih begini. Yang begini ini disahkan. Yang begini yang tanda tangan masih tanda tangan manual itu disahkan. KTP elektronik juga tidak perlu disahkan. Yang namanya KTP elektronik. Hanya kan kadang ada beberapa instansi yang di luar daripada yang baik itu swasta, kadang-kadang masih mempersyaratkan pengesahan. Bagaimana? Kalau kita sudah sampaikan, ada yang pahami, tapi ada juga perusahaan yang tidak mau, yang masih ngotot. Ya sudah kita dari Capil sudah legowo saja kita tanda tangan daripada jadi masalah kan. Tapi aturannya sudah tidak perlu lagi. Kemudian ini masalah pelayanan daring. Sekarang masalah KIA, kita lagi galakan di KIA. Kurang lebih 89.000 anak di Korea Selatan. Kita baru rekam kurang lebih 24.000. Tahun meter kemarin kita sudah pernah di sini. Ada beberapa mungkin yang belum datang. Ini masih dalam proses pencetakan. Sayangnya data kami bukan data kami, ribuan pencetakan KIA ini masih terbatas alias habis. Jadi kita masih menunggu pengadaan lagi. Ini juga kendala-kendala. Tapi kalau misalnya ada yang mendesak sekali, kita cetakan tapi fotonya warna hitam. Ini buram. Nah, nanti tempel sendiri fotonya sesuai dengan tahun lahir anaknya. Kalau dia tahun lahirnya genap, foto latarnya biru. Kalau dia tahun lahir anaknya ganjil, dia foto latarnya merah. Seperti KTP. Ini KTP anak. Kalau sudah jadi, selesai dia begitu dia umur 17 tahun, dia pemegang KIA, bawa saja ke Capil, bawa KIA, tidak perlu lagi bawa kakak, karena di sini sudah ada nomor kakak. Nama orang tuanya sudah ada, tinggal bawa ke Capil, kita rekam. Dasarnya dari KIA, kita ganti jadi KTP. Kalau dia sudah 17 tahun, atau misalnya belum 17 tahun tapi dia sudah menikah, misalnya 15 tahun sudah menikah, ya sudah kita buatkan KTP. Kemudian untuk kecamatan kelurahan kecamatan Danometo ini kan salah satu, ada beberapa wilayah yang masuk dalam wilayah rentan administrasi penduduk. Honda dari perbatasan, Honda, Danometo, Murama Utara, Kolono Timur,
Terus di Angata sama Alembu itu daerah-daerah rawan administrasi kependudukan. Di sini banyak mobilitas penduduk tinggi. Jadi kami harapkan, karena saya tahu di sini banyak kepala lingkungan yang hadir, RT, RW, tolong disampaikan warganya yang masih berdomisili di sini tapi sudah tinggal permanen di Ranometo, di Kelurahan Ranometo, tapi datanya masih dari luar. Tolong disosialisasikan, disampaikan kalau bisa segera dirubah dia punya data penduduk. Jangan sampai nanti besok lusa ada apa-apa baru mau buru-buru mau dirubah. Nah, ini kan seperti contoh pemilihan legislatif, pemilihan pilkada itu kan logika sederhananya tidak mungkin dia punya KTP di sana ada terdaftar di sini. Tapi kan ini masih jadi satu hal yang sangat rancu sampai hari ini. Kadang ada di sini tapi datanya di luar. Begitu ada penerimaan bantuan, ramai-ramai minta supaya dibantu juga karena alamat saya tinggal di sini Pak. Tapi kan datanya dari luar. Ini tidak bisa dibantu yang seperti itu. Apapun alasannya dia harus ganti datanya. Nah, kami dari Capil memberikan kemudahan melalui operator kecamatan. Sayangnya kami punya formulir SIMK ini aplikasi SIMK belum berjalan, belum di launching ke masyarakat. Bisa lewat operator kecamatan, bisa lewat Pak Lurahnya atau seklurnya, silakan, atau perangkat kelurahan yang mau berurusan ke Andolo, titip saja yang, karena kan banyak alasan bahwa terlalu jauh kami mau naik berurusan di Andolo. Sekarang kami dari Capil buka kemudahan, bisa lewat operator kecamatan, lurah atau pihak kelurahan. Kami untuk dipindahkan datanya. Nanti kami fasilitasikan bantu. Untuk supaya datanya jadi warga Ranometo. Karena kemarin yang kami hasil pemutahiran data di Ranometo sini itu hampir kurang lebih 3.000 orang itu, menurut data yang kami lakukan itu penduduk luar Konawe Selatan, tapi domisilinya ada di sini. Ya, 2.000 sekian, hampir 3.000 itu datanya di luar, tapi orangnya ada di menetap di sini. Harusnya ini kan disampaikan bahwa mereka mengurus perpindahan. Karena kalau ada apa-apa, misalnya ada kecelakaan begitu dibawa rumah sakit, minta BPJS tidak sesuai alamat dengan di KTP kan biasanya ditolak juga. Nah, ini kan kadang-kadang mereka sudah karena kepepet nih, macam-macam yang bilang wah ini dipersulit, dicapil, bukan dipersulit karena ada prosedur. Karena urus prosedur pindah itu tidak seperti kita mengurus KK atau KTP. Kalau SKPW itu perpindahannya, misalnya dia dari Kota Kendari atau dari Raha, dari Jawa, tergantung dari, kalau dia bisa pulang ambil pindahnya di Jawa silakan, tapi kalau tidak nanti kami dari Capil yang uruskan pindahnya via WA, kami hubungi misalnya dari Capil Kota Kendari untuk dipindahkan datanya bersangkutan, kita tarik. Kemudian, nah ini yang ada juga buat bapak-bapak RT, RW dan pihak kelurahan, perpindahan penduduk itu ada beberapa macam. Salah satunya ini yang sering terjadi di Ranometo itu sudah 2 kali. Kecamatan Ranometo 2 atau 3 kali saya pindahkan warganya dari Konawe Utara rata-rata. Katanya walau benar apa tidak, di Konawe Utara itu pegawai negerinya itu harus menunjukkan domisilinya mereka menetap di sana. Ditunjukkan lewat kartu keluarga. Nah, jadi banyak yang berurusan lewat saya, lewat Capil. Suaminya minta pindah ke Konawe Utara. Jadi pisah kakak, istrinya jadi kepala keluarga di sini. Nah, kalau di aturan undang-undang dan aturan edaran dirjen tidak perlu ada izin istri kalau misalnya suami mau pindah. Tapi kita masih berpegangan pada aturan yang lama. Kalau di Konawe Selatan harus ada izin antara istri atau suami. Karena ada kasus kemarin di Konawe Selatan bukan satu saja, banyak kali. Sudah pindah suaminya, alasannya pindah kerja. Izinnya sudah itu juga sama istrinya, ada yang izin, ada yang tidak. Ini kita kasih contoh yang ada izin istrinya, ternyata pindah di sana, kawin lagi. Nah ini kan terakhir datang menangis di Capil. Kenapa katanya? Kan ada izinnya, kami buka datanya ada izinnya, ini bikin pernyataan. Katanya kerja, iya, bukan, ternyata ada kerja sambil dia menikah.
Makanya kalau beberapa yang kemarin ini kami minta pindahkan semua saja dengan data satu keluarganya pindah. Kalau aturannya sekarang tidak ada, tidak perlu izin. Misalnya suami mau pindah di Konkep karena ada pekerjaan, dia harus pindah ke sana, harus bikin kartu keluarga di sana. Dia mau pindah, ya pindah saja. Yang penting dia datang urusan ke kami, bawa kartu keluarganya, kita pindahkan. Istrinya mungkin tidak tahu, ya itu tidak ada urusan dengan kami Capil, tidak ada urusan masalah urusan keluarga. Kami masalah urusan kependudukan yang kami urus. Hanya kalau di Capil, Konawe Selatan kita masih tetap menjunjung tinggi itu asas apa ya? Karena kasihan juga kalau ibu yang datang menangis. Kita banyak orang datang menangis, misalnya ibu datang menangis katanya sudah pindah suaminya, tidak tahu ternyata sudah kawin lagi. Ada juga kasus yang begitu. Ibunya datang merubah karena anaknya mau kawin. Begitu dia cek kartu keluarganya, dia kaget karena kartu keluarga yang dia bawa itu masih utuh, ada suaminya. Ternyata di data kami suaminya itu sudah lama pindah di Konkep, dia sudah kawin lagi di sana. Nah, menangis polisi, saya mau bilang apa? Kita ini suaminya datang berurusan di sini, dia bikin surat keterangan hilang dari kepolisian, jadi banyak dia tipu. Bukan cuma dari Capil, polisi saja dia tipu. Ini kan niat orang itu kalau berbuat jahat itu Pak. Ada dasarnya. Nah, ini masalah perpindahan, kemudian nanti kita kembangkan di diskusi. Tolong Bapak Ibu sekalian, kalau kita posting-posting di Facebook, di WA, di Instagram, di Twitter, di media sosial manapun, tolong jangan pernah memposting nomor induk kependudukan kita, nomor induk kependudukan saudara, keluarga. Pokoknya intinya jangan kita posting-posting, KTP-nya kita posting, tidak usah. Kalaupun mau posting, memang harus diposting, itu yang nicknya di blur, ya, jangan kelihatan nicknya, karena itu biasa nick yang kita tampilkan di Facebook itu orang sama pelaku kejahatan cyber itu diambil, entah dijadikan agunan, entah pokoknya macam-macam mereka jadikan itu nick. Jadi kita hati-hati, nick tidak usah lah diposting, itu apa diposting, kita punya data dulu. Kemudian mungkin yang terakhir, karena ini waktu juga sudah mepet, tolong pelayanan kalau misalnya ada warga yang ke sana ke Konawe Selatan berurusan, langsung ke loket. Tidak usah lagi cari, misalnya saya punya keluarga di sana, Lian Dolo, saya datang cari dulu dia. Atau saya punya teman, saya cari dulu dia supaya diuruskan. Tidak usah nih, langsung saja ke loket supaya diproses cepat. Jangan lagi lihat orang-orang yang sampai tercaloan toh. Langsung di loket saja. Kalau sudah sampai Lian Dolo, kecuali ya saya tidak tahu kalau misalnya Bapak Ibu di sini karena malas naik Andolo, titip sama teman, titip sama keluarga yang di Andolo, itu silakan. Tapi kalau Bapak Ibu langsung ke Andolo, langsung saja ke Capil, ke loket. Tapi lengkapi memang persyaratan. Persyaratan itu yang dibagikan. Sebagian yang ada di sebentar di ya, itu ada persyaratan di situ. Jadi kalau naik Andolo, supaya tidak salah-salah, jangan sampai tiba di sana kurang surat nikahnya. Seperti begini, kemarin di Desa Ekodu ada yang menanyakan, Pak, bagaimana saya merubah saya punya kakak di desa baru? Tidak ada masalah, bawa saja Andolo. Syaratnya, karena di kakak lamanya dia masih model begini itu, kakak lama itu dia hanya tertulis kawin. Kalau dia sudah kawin. Kalau kakak model baru, aturan baru sekarang, ada tulisannya kawin tercatat dan kawin tidak tercatat. Jadi kalau mau rubah kakaknya, secara rasa kita punya kakak lama, kalau mau diperbaharui, bawa surat nikahnya. Fotokopi surat nikah. Kalau ada fotokopi surat nikahnya, kita lihat tanggalnya, kita lihat nomor dan surat nikahnya, itu akan begitu kita input yang terbit nanti kawin tercatat. Tapi kalau tidak ada surat nikahnya, yang terbit nanti kawin tidak tercatat. Ini supaya kita pahami bersama, jangan sampai kita naik ke atas, wah saya dipersulit. Bukan persulit. Silakan kalau tidak mau pakai surat nikah, di keluarganya nanti ini kawin tidak tercatat. Masa ya kita mau kawin tidak tercatat? Yang tercatat kan yang haknya sesuai negara. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Kabid. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan daripada salah satu proses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kami dari Dinas Kependudukan Sipil sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial terkait masalah bantuan PKH. Dinas Sosial itu kami melakukan kerjasama
mereka di sana sudah bisa mengakses data kita dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil dengan melalui proses yang cukup panjang. Persyaratannya cukup panjang karena kita proses melalui Kementerian Dalam Negeri. Jadi untuk memiliki daripada proses kepemilikan NIK, nama seseorang, alamat dan golongan darah itu wajib dituangkan dalam perjanjian kerjasama, sehingga dalam kerjasama itu terjadi kesepakatan kedua belah pihak, yang dimana kesepakatan pertama dari data kita mulai dari nama, alamat, nama sampai dengan nama ayah ibu kita itu adalah salah satu proses untuk kami berikan namanya data tersebut. Tetapi kalau misalnya cuma 5 saja yang diminta, data dari dinas sosial seperti dia minta nomor NIK, nama, alamat, serta nama orang tua, berarti sudah 5 yang kita berikan. Cuma itu saja yang kita berikan kepada mereka, selebihnya tidak bisa kita berikan. Artinya masyarakat sekarang kalau mau mengurus PKH atau dapat bantuan, dinas sosial tidak perlu lagi datang ke Capil membawa data tertulis, tetapi secara online, secara digital mereka sudah bisa mengakses data, tetapi syaratnya harus memiliki data jaringan FPN atau jaringan kabel optik yang ditanam, sehingga dapat menghubungkan antara dinas sosial dengan Dukcapil. Nah, biasanya kenapa Dukcapil didatangi dengan orang dinas sosial, katanya NIK saya, NIK yang menerima bantuan ini tidak connect. Kenapa tidak connect? Jawabannya karena antara KTP elektronik dengan kartu keluarga itu tidak sama NIK-nya. Sehingga dalam proses penerimaan bantuan kita tidak terakses di data penerimaan PKH, karena sudah kelihatan antara NIK dengan NIK yang ada di kartu keluarga dengan di KTP elektronik tidak connect. Nah, sama juga orang di mengurus BPJS dengan di vaksinasi kemarin tidak masuk datanya karena dia belum online kan datanya di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Syaratnya kalau mau online, begitu terbit dia punya dokumen kependudukan dari catatan sipil, jangan langsung pulang. Ada loket 6. Di sana itu langsung dia online kan. Kita misalnya hari ini saya mempunyai anak yang sudah lahir 2 orang. Karena 2 orang ini otomatis datanya belum di-online-kan. Harus di-online-kan di meja 6. Itu yang menjadi kendala saat ini. Kenapa di data vaksin kita tidak terdata, di data BPJS kita tidak terdata. Jadi kalau misalnya ada orang yang dekat di sana misalnya minta bantuan untuk buatkan, tolong langsung dia online-kan. Ya, tanya dia, sudah di-online-kan ini? Kalau belum jangan dulu, bilang online-kan dulu. Nah, itu persyaratannya. Sehingga kita bolak-balik ke sana kemari ke BPJS. Pak, saya tidak online, katanya ini nicknya belum connect, bagaimana? Karena pertama waktu kita buat dokumen kita belum online kan. Dia bilang tadi Pak Kabit, begitu kita cetakan akte kelahiran, kartu keluarga, langsung online kan itu barang. Karena sekarang jaringan kita seperti ini kan bukan dari Capil yang keluarkan ini kode barcode, tapi dia di sini ada tertulis BSRE, ada lembaga yang menanganinya. Jadi ketika kita mau cetak ini dokumen, itu ACC-nya dulu Pak Kadis. Misalnya masuk nama ini di laptopnya Pak Kadis, oh ada nama ini, dia mau pindah penduduk. Otomatis kalau dia klik tak, baru bisa keluar ini kode barcode-nya. Tidak akan bisa keluar karena diverifikasi dulu datanya. Jangan sampai ada data-data yang mungkin Pak Kabit bilang tadi itu ada permasalahannya Pak Kabit. Masalah pemalsuan data, masalah orang asing masuk ke Indonesia tiba-tiba ada dokumennya padahal dia orang Filipina. Nah, banyak kejadian yang sekarang terjadi. Mungkin Pak Kabit sudah bolak-balik berurusan masalah kepolisian. Karena masalah sedikit saja Pak bisa kita masuk dalam ranah hukum. Apalagi misalnya kita memasukkan nama anak yang bukan anak kita, sementara anak orang lain giliran jadi artis, dia menuntut itu anak saya. Tidak, saya punya kartu keluarga, itu anak saya. Padahal diperiksa di golongan darahnya sama, rambutnya juga diperiksa sama, secara otentik. Terjadi pelagian, pemalsuan dokumen. Nah, ini memang hal-hal kecil dapat merusak kita punya istilahnya pemikiran dan pekerjaan kita setiap hari kalau memang kita menyentuh masalah hukum. Nah, ini kita harus hati-hati. Bukan kami di sini di kantor sebagai pekerja pelaksana daripada mengeluarkan dokumen, tapi kita minta dulu persyaratannya. Kita bawakan dulu orang yang mana itu orangnya. Jangan sampai
orangnya ini orang-orang yang bermasalah, yang orang yang dicari di kepolisian. Kenapa demikian? Karena kita sudah lakukan kerjasama dengan kepolisian. Dari elemen data kita ini di Sidik Jari ini sudah ada di catatan sipil iris mata kita. Karena kenapa? Contoh begini, ada kasus kemarin masalah pesawat yang jatuh terus wajahnya tidak bisa ditahu, terus hancur dia punya lumuk dia punya badan. Untuk memastikan dia siapa, jadi yang masih kelihatan itu sidik jarinya. Sidik jarinya ini. Jadi diambil, dilengketkan alat yang namanya alat Katrader pembaca data. Kalau di kepolisian itu ada di Nafis, dia itu bisa membaca data kita. Dari retina, kayak itu teroris bom Bali, sama seperti itu, sidik jari diambil dengan iris matanya untuk memastikan siapa keluarganya ini. Kemudian dilacak dari mana asal-usulnya dia mengikuti aliran ini seperti itu. Nah, maaf itu di luar. Dan sehingga data-data yang ada di kita di kependudukan dan catatan sipil ini kita simpan, kita rahasiakan. Kita tidak bisa kasih data kita. Bahkan kemarin ada orang KPU minta data sama kita tidak kasih. KPU sudah kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri pusat. Datanya tidak perlu kita berikan, mereka sudah punya. Kita di sini adalah proses pelayanan daripada pencetakan dokumen, bukan penyimpan data. Tapi mereka mengambil data di kementerian. Itu undang-undang Permendagri 102 tahun 2018 sudah harus ada kerjasama MOU. Kalau belum MOU nggak bisa dikasih data, Pak. Ya seperti itu. Makanya sekarang kita harus hati-hati. Seperti tadi bilang Pak Kabit, jangan suka memposting. Mentang-mentang sudah dapat KTP, kartu keluarga, kita posting, kita punya KTP. Padahal itu data kita sudah kasih orang. Bayangkan, kita heran, kita punya uang di rekening sudah hilang. Karena apa? Melalui NIK saja dia terkoneksi, karena kita sudah kerjasama dengan perbankan. Perbankan, kita punya NIK. Makanya kalau kita ke bank, mana KTP-nya, dikasih lihat itu NIK. Oh ya, connect. Karena mereka sudah punya data. Sama juga di BPJ, sama juga di kepolisian, sama juga di hukum dan HAM. Jadi semua dari lembaga-lembaga itu kita sudah kerjasama, bahkan dari pihak swasta seperti dari Telkomsel. Bayangkan kalau kita mau beli kartu sekarang diminta KTP, karena kenapa? Harus ditahu orangnya siapa ini yang punya nomor. Karena sekarang itu biasakan lembaga anti korupsi itu dia sudah lacak siapa yang punya nomor HP ini. Kita saja PNS sudah mengisi namanya itu dari KPK, data-data kita sudah terekam di sana, nomor HP, nomor kita punya kepegawaian sudah terekam semua. Jadi kita Dinas Kependudukan Sipil memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati. Dari beberapa elemen data masyarakat ini harus terdata. Jadi kalau ada masyarakat yang sama sekali belum terdata, belum merekam, datang ke catatan sipil. Di sini juga Pak Lurah bisa minta bantuan, misalnya ada berapa orang, misalnya ada 70 orang yang belum memiliki dokumen, menyurat. Setelah surat itu sampai di kantor catatan sipil, dibaca oleh Kadis bahwa di sana ternyata ada masyarakat yang belum memiliki dokumen, kita turun, adakan perekaman. Bagus lagi kalau ada memang kegiatannya Pak Kabit itu turun ke lapangan. Tapi kalau belum ada misalnya mendesak, semacam menerima bantuan, alatnya itu harganya 100 lebih, mirip hampir sama dengan mobil di bawah mobil standar lah. Kalau kita klik, kita punya link di tombol daripada anjungan Dukcapil, kita pesan di situ misalnya KTP elektronik, kartu keluarga, apa yang kita centang itu keluar sendiri di mesin ATM-nya. Mesin ATM-nya akan keluar KTP yang sesuai yang kita minta. Itu memang harganya besar karena di dalamnya itu ada beberapa susunan, ada di belangko KIA, ada di belangko KTP, ada di belangko kertas kartu keluarga. Jadi semua itu sudah tersusun di dalamnya. Tinggal apa saja yang kita punya pesan. Nah, itulah daripada inovasi yang memang harus kita beritahu sama masyarakat, karena kedepannya kalau memang Korea Selatan ini punya dana yang besar, kita bisa di kecamatan Metro ini bisa kita adakan dengan penduduk yang besar dan perbatasan yang kota itu bisa. Ya, dengan adanya alat anjungan Dukcapil, kita tidak perlu lagi ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Nah, itulah berbagai macam inovasi yang Kementerian Dalam Negeri mengembangkan dalam satu inovasi itu. Ya, kalau di dunia pendidikan di Eropa, Pak, kalau kita naik mobil, ini cerita ini. Nah, memang benar. Itu kalau di Eropa di sana, kalau kita naik mobil
kalau ada uangnya kita di bank, tapi kan dia terkoneksi dengan KTP elektronik. Begitu kita turun, langsung kita gesek truk, terbuka itu pintu. Terbuka itu pintu karena ada data kita di KTP elektronik, turun. Tetapi ini mahasiswa di luar negeri, saking asiknya naik turun, dia gesek dia punya KTP elektronik, giliran pada saat wisuda Pak, itu dia online toh, tidak diberikan ijazahnya. Karena kenapa? Ada salah satu persyaratan dan melunaskan, yaitu pembayaran Bistari. Sekarang sudah terkoneksi. Nah, itu masalahnya dia mau mendaftar, sudah terdaftar namanya. Ya, dia sudah terdaftar namanya di daftar hitam. Dia telah melakukan manipulasi penipuan karena tidak membayar daripada mobil Bistari. Itulah kehebatan di luar negeri. Sebentar lagi di Indonesia seperti itu. Di Indonesia sudah ada sekarang, kalau kita mau masuk ke ruangan kita cuma kasih melengket, kita punya KTP, terbuka sendiri itu pintu. Kalau orangnya yang punya KTP, tapi kalau yang KTP lain tidak bisa Pak. Nah itu kecanggihan sekarang. Maka dari itu kita beritahu dengan adanya sistem Dukcapil Go Digital ini, berbagai macam informasi dan perkembangan yang kita hadapi. Kami dari kependudukan gencar melakukan pelayanan di kecamatan, gencar terus ke kecamatan, ke desa-desa. Supaya apa gunanya? Semua warga memiliki NIK seluruh Kabupaten Padang Selatan. Itu kuncinya. Bahkan sekarang kalau kita mau pilkada itu koneksi semua yang kita punya NIK. Ini satu. Mungkin di sini sudah ada pelayanan akte kematian ya? Kemarin dari catatan sipil. Belum ya? Ini yang kita mau data orang yang sudah meninggal. Karena kenapa? Ternyata orang yang menerima bantuan meskipun orang itu sudah meninggal, tapi dananya masih keluar. Nah, dana itu harusnya untuk diperuntukkan orang yang sudah mendaftar. Syaratnya untuk dimatikan dia punya data itu adalah memiliki daripada akte kematian. Syaratnya lagi, Pak Desa membuatkan bukti kematiannya. Kemudian dilampirkan kartu keluarga dan KTP elektroniknya. Kemudian surat keterangan kematian dari rumah sakit, jenis apa ya, penyakit apa. Jadi di sistem itu Pak, dia minta berbagai macam juga itu dokumen kalau kita mau cetak. Jam berapa dia meninggal, apa penyebabnya, ya di rumah sakit mana dia meninggal, semua itu kita catatkan di server kita. Tidak bisa keluar semata-mata nggak bisa mematikan orang, nggak bisa, karena ada dasar hukumnya juga, tanda tangan dari Pak Desa baru keluar. Nah, ketika dia sudah terbit akte kematiannya, maka secara yuridis, secara hukum, bantuan atau apa dia terhenti sampai di situ, dan dinas sosial mendata lagi untuk memasukkan orang baru. Nah, kita di Capil cuma mengeluarkan dokumen kependudukan, bukan tugas kita itu. Nah, jadi biasa dia telepon sama saya, Pak, bagaimana saya ini santunan belum keluar, bukan urusan kita, catatan sipil. Kita cuma mengeluarkan NIK dan dokumen kependudukan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, memang kita ini Pak, tahun ini kita jalan semua. Di kecamatan sekarang ini di Laaya, pelayanan akte kematian. Jadi yang sudah lama meninggal itu didata kembali Pak, untuk diterbitkan dokumennya. Nah, ketika sudah, saya bilang tadi sudah selesai dia punya akte kematian, tidak lagi urusan dengan bantuan. Nah, itulah mungkin cerita banyak, ringkas saja kami sampaikan mengenai pertanyaan Bapak. Mungkin ada yang berbicara masalah book online, nanti sebentar kita bahas. Untuk itu saya sebagai pemateri daripada pemaparan data, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan. Baik, ya. Moderator coba. Langsung saja nih. Ya, langsung saja. Baik, kita langsung saja ambilkan anunya, buku catatan di itu, notebook di map belakang. Ya, ambilkan kita notebook, kita mau mencatat. Ya. Kasih juga Pak. Dulu tadi. Ya. Banyak petani kalau tentang capil ini. Pertanyaan ya. Kalau capil. Baik, kita langsung saja pertanyaan. Asal jangan melenceng dari capil ya. Karena kami di sini akan memberikan suatu solusi atau jawaban tentang pertanyaan Bapak dan Ibu. Baik, kita langsung saja. Untuk sesi pertama berapa orang Pak? 3 orang ya. Baik. Pertanyaan pertama kita berikan kesempatan. Ya, silakan Bapak siapa Pak? Pasera ya.
Pertanyaannya Pak, Nik, ini ya. niknya tentang anak umur dari 0 tahun sampai 1 tahun 2 tahun itu belum aktif. Kenapa? Niknya belum aktif. Iya. Saja Pak. Iya. Ada lagi yang lain mungkin, siapa tahu ada keluhan-keluhan masyarakat atau pribadi, kita sampaikan saja. Iya. Pertanyaan-pertanyaan apa tadi yang menyangkut masalah kependudukan. Atau belum dapat dia kah atau apa? Ya. Ya. Saya itu ya, sebenarnya kan di untuk kecamatan Renome itu kadang mereka bikin kayak akte kelahiran sama kartu keluarga itu melalui operator. Ya, bisa. Saya mau pertanyakan, apakah kartu keluarga yang dicetak itu sudah dikasih online di sana? Soalnya kan kami di sini cetak sendiri Ya. dari anu. Ya. Kayak banyak masyarakat yang bertanya, apakah ini kartu keluarga kami sudah online atau belum? Itu saja Pak. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan berikut. Yang lain mungkin? Ibu, Bapak-bapak. PRT. Ya, Pak RT mungkin ada masukan atau saran atau mungkin permasalahan di lapangan. PRT Pak Lurah. Bapak itu Pak RW. Terkait tadi yang mengenai apa? Nama saya dulu. Nama saya Edward. RT 4 RW 2. Terkait tadi Bapak mengatakan bahwa kematian orang yang sudah meninggal yang sudah lama. Tadi bahasanya Bapak mengatakan di rumah sakit Iya. atau di mana. Iya. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya dia meninggal di rumah, tidak ada tidak ada catatan yang- sipil dan Iya. catatannya apa segala-galanya. Dari medis. Dia tiba-tiba mendadak kayak atau bagaimana dikatakan corona, tidak, saya tidak tahu. Seperti itu biasanya. Cuma itu saja. Terima kasih. Ada lagi? tanpa ada Lanjut tadi Pak Sera Ya. mengenai kartu apa kan? Iya. Iya, iya. Kartu keluarga Pak. Iya. Iya, kartu ya itu. Iya. Saya tidak bisa bedakan yang mana asli yang mana bukan. Oh, iya. Makanya, Iya. Boleh. apakah itu saya bisa ganti atau bagaimana supaya saya bisa press? Ya, itu jawabannya Pak. Kamu bisa jawab itu. Apa bisa diganti kembali Pak? Saya tidak mau lagi mengada-ngada saja. Artinya begini Pak, Iya. saja tanda tangan dulu. Tanda tangan bahasa baru pres. Nah, itu kan asli. Tanda tangan sendiri. Iya. Kalau tanda tangan sendiri kan asli. Bukan kadis. Namanya Pak. Nah, ini sudah ada ini Pak. Iya itu. Kalau kopiannya. Oh, kalau yang biasa Pak. Jadi begini. Iya. Ini tanda tangan kadis sekarang. Ini Iya. namanya tanda tangan elektronik TTE. Iya. Ini tanda tangan elektronik kadis. Bapak di sini. Iya. Kalau supaya Bapak tahu mana asli atau tidak, tanda tangan warna biru di sini. Iya. Jadi kalau di fotokopi nanti kan ketahuan. Kalau yang biru berarti asli. Kalau yang hitam berarti fotokopi. Kalau tidak bisa aja tanda tangan fotokopi. Karena saya berusaha baru-baru ini urusan pensiun, karena bingung yang mana saya mau kasih masing. Karena kopiannya hampir sama dengan asli. Ya. Jadi itu yang aslinya tanda tangan. Kan di tanda tangan itu Pak. Ini harus buat tanda tangan. Iya. Ini wajib hukumnya tanda tangan. Supaya bisa menandakan kalau Bapak misalnya daripada saya tidak tahu kasih warna biru tanda tangan ini. Oh iya baik. Jadi kan nanti ketahuan oh warna biru ini yang aslinya. Iya. Bisa juga kita mau laminating. Iya. Kalau mau ini, tapi kalau tidak simpan bebek saya di map baru taruh di lemarinya. Iya. Tapi tanda tangan warna biru. Ini tanda tangannya kadis. Dan ini tidak perlu disahkan. Karena saya berusaha begitu, saya bilang gimana ini yang mana asli yang mana bukan. Masih ada Masih ada? tiga dulu. Ya, tiga saya dulu. Iya. Jadi masalah NIK yang tidak aktif, Iya. Pak. NIK kalau belum aktif nanti dikonsolidasi. Bisa lewat operator kecamatan. Kalau mau konsolidasi nanti mereka kan setiap hari itu di grup ini, di grup kami, grup WA ini seperti ini. Ini setiap hari ini ada orang mengirim, operator 25 kecamatan ini mengirim. Tolong konsolidasi, tolong konsolidasi. Ini nanti dibaca sama ADB kami. Bisa lewat operator, bisa via layanan aduan. Iya, layanan aduan. Ada nomor di situ. Ada layanan aduan, nomornya
nanti dicatat semuanya layanan aduan, permasalahan yang kita alami seperti KTP belum dibuatkan, misalnya belum aktif, bisa di situ. Nanti kita utarakan dia punya Layanan aduan ini nomor WA dinas ya. Ya, bisa dicatat saja. dicatat. Kalau ada kendala, mau konsolidasi. Jadi kalau misalnya mau konsolidasi NIK namanya, kalau misalnya belum aktif itu konsolidasi. Konsolidasi itu cukup foto KTP-nya, foto KK-nya kirim. Tolong dikonsolidasi. 0822 9912 2892 The Bluetooth itu kalau device misalnya itu is tidak ready aktif, to misalnya sampai pair. habis paketnya, saya sudah sampaikan tadi, bisa lewat operator kecamatan, bisa lewat orang kelurahan, bisa lewat Pak Lurah, bisa Pak Seklur, silakan berurus nanti dibantu sama nanti Pak Seklur atau Pak Lurahnya yang berurusan ke Andolo. Nah, dia tinggal apakah dia mau telepon orang di dinas. Kemudian yang Ibu Emilia, nah ini kakaknya yang sudah dicetak, apakah sudah online atau belum? Saya bisa pastikan kalau dia pelayanan online pasti dia belum dikonsolidasi. Jadi nanti tolong operator kecamatan kalau urus masyarakat punya langsung sampaikan operator di kabupaten, tolong langsung di online kan. Karena kan itu biasa kalau operator sudah kerja sampai sudah begini tingginya, orang malas online kan, karena itu online butuh proses lagi, beda membuka lagi tab baru itu repot. Jadi lagi dia kerja diselesaikan yang lagi dikerjakan. Jadi konsolidasi itu kan tabnya lain lagi, halaman baru lagi, beda. Nah, itu beda. Kalau di kantor itu khusus pengerjaan dokumen itu lain operatornya, khusus konsolidasi itu lain operatornya. Jadi bisa lihat operator kecamatan, kalau tidak nomor yang tadi ini. Kalau tidak masing-masing hubungi saja Pak Lurahnya atau seklurnya atau siapa saja petugas ini, nanti mereka yang bantu. Kalau tidak naik sendirian dulu. Tapi kalau jauh, nah, tinggal hubungi saja operator kecamatan. Terus kalau Pak Edward, maksudnya Ini meninggal. nggak ada dokumen dari rumah sakit, nggak ada. Oh, Kan waktu tadi dia mengurus surat keterangan persyaratan kematian. akte. Cukup keterangan dari desa atau lurah. Itu saja dibawa. Bawa dengan kartu keluarganya, bawa keterangan kematian dari lurah, kita langsung proses. Bisa penambah? Ya, silakan. Begini Pak, karena ini kan kecilnya kebanyakan kejadian. Iya. Dia misalnya dia warga di RT sekian, Iya. tapi di kelurahan dia. Iya. Tetapi dia pindah di Kota Bandung, Iya. di sana dia belum pindahkan KTP-nya, Iya. yang kakeknya. Iya. Terus di sana dia meninggal. Dia meninggal terus misalnya udah mau urus kematian, urusannya di mana? Dia urus Apakah di tempat tinggalnya atau di KTP-nya? di mana dia meninggal? Tempat terjadinya kejadian peristiwa atau? Jadi dia meninggal, dia KTP-nya dan kartu keluarganya dia di kelurahan. Nah, apa? Nanti kan kalau di Andolo itu kan keterangan kematian itu kita hanya menghapus nicknya. Misalnya data di kependudukannya toh nicknya. Kalau misalnya ternyata satu keluarga, misalnya satu keluarga pindah suami istri anak tinggal dari kelurahan pindah di Kota Bangun toh, terus tapi dia punya kakak masih kakak kelurahan, terus mungkin dia tidak bisa urus ke sana atau belum sempat, tiba-tiba dia meninggal, dibikinkanlah desa Kota Bangun yang membuatkan keterangan kematian, dibawa ke sana oleh pihak desa atau keluarganya atau operatornya. Nanti di sana sekalian dipindahkan di datanya yang dari kelurahan itu sudah pindah sebenarnya ini. Jadi dia terbit kartu keluarga barunya yang sudah tinggal istrinya dengan anak-anaknya, itu sudah alamat Kota Bangun, alamat baru. Ya, semua kita permudah Pak. Iya, cuma kita permudah. Karena kalau yang namanya pencatatan sipil itu dulu dia berdasarkan atas asas peristiwa atau Kalau misalnya begini Pak, dia seperti tadi dia meninggal di sana, terus Iya. ngambilnya urusan kematian di desa Kota Bangun. Iya. Tapi datanya tidak mau dipindahkan ke sana, dia masih tetap di sini. Nah, ini Ini, minta ini ya. karena ini saya dapat ada warga di saya dapat begitu. Jadi ini Dia yang urus meninggalnya di Kota Bangun, ya, datanya semuanya ada di kelurahan. ya. Begitu kita urus sampai udah mau meninggal, datanya tidak mau dipindahkan, tidak mau dihapus, tidak mau pindah di Kota Bangun, dia tetap Alasannya di kelurahan. kenapa tidak mau pindah di Kota Bangun? Ya, saya tidak tahu itu Rumahnya. makanya. Jadi ini yang saya sampaikan tadi dari awal.
saya sampaikan kebetulan atau RTRW kan di sini ini contoh kecil daripada di belakang ini BTN apa namanya Maleo itu kan banyak orang tinggal tapi KTP-nya KTP Kendari. Mereka tidak mau, alasannya kita masih berurusan administrasi di Kendari. Padahal dia domisilinya di sini. Kalau ada apa-apa, sakit, meninggal, siapa yang membuatkan administrasi? Dia mau di kelurahan Lepo-Lepo kan pasti tidak akan mau kelurahan Lepo-Lepo toh. Walaupun kau iya KTP kau di sini, tapi di mana kau tinggal kalau itu? Di mana tempat kejadian? Kalau misalnya ada apa-apa, pembunuhan, dia dibunuh di Ranometo, tapi KTP-nya iya Lepo-Lepo. Kira-kira di mana dia mau? Pasti yang dicari ini Lurah Ranometo toh. Pasti inilah yang kita harus berikan pemahaman sama masyarakat. Tolong kalau Bapak sudah pindah di sini di Kelurahan Ranometo di mana namanya? Di BTN Maleo sudah menetap di sini toh, buatlah pindahkan di sini Pak. Kalau alasannya capek jauh apa, nanti kita bantu dari pihak RT RW. Kalau nanti sampaikan Pak Lurahnya atau sama operatornya, bantu ini pindahkan ini. Ini datanya, nanti ini kartu keluarga aslinya, ini KTP-nya. Kita mau pindahkan dari kota ke Konsel supaya dia punya kakak Konsel. Makanya tadi dari awal saya buka, ini yang PR karena kurang lebih hampir 3.000 lah, 2.000 lebih itu penduduk di Ranometo ini orang yang ada tinggal di sini tapi datanya di luar. Mereka alasannya, oh nggak bisa, kita masih di kota. Ada saya punya teman, sampai saya terserah paling kamu di sini di mana apa namanya ini lorong dalam ini. Laika. Ada, dia bikin, jadi dia istrinya dan anaknya di sini, kartu keluarga sendiri berdiri, dia di kota Kendari dia punya data. Kita sudah ajak juga, tapi orangnya ya begitu, tidak mau. Alasannya kita masih berurusan apa pekerjaan semua di Kendari, ya sudah. Pas mau melahirkan, dia bingung. Istrinya yang melahirkan, bagaimana istri masa berdiri sendiri? Kalau ini kasih pindah, akhirnya dia pindahkan. Yang begituan itu pada saat masih dia belum ada masalah, masih santai-santai, oh enggak apa-apa. Kalau sudah ada masalah, jangan jauh-jauh bantuan. Nah, itu biasa dia minta, saya punya kartu keluarga. Apa? Saya ini penduduk di sini, kenapa tidak ada bantuan? Atau saya ini wajib pilih di sini. Saya ini penduduk di sini, kenapa tidak jadi wajib pilih? Nah inilah kemarin kami waktu dengan KPU sebelum pemilihan, kami sudah sampaikan KPU, kalau tidak ada kartu keluarga KTP-nya, walaupun dia tinggal di situ sudah puluhan tahun, jangan kasih jadi pemilih, supaya ada efek jerah buat masyarakat. Dia mau urus dia punya dokumen kependudukan, jangan hanya tahu hak, tidak tahu kewajiban. Nah ini kan semua hal-hal yang memang menjadi masalah. Baik di Jami bilang, yang namanya urus orang itu rumit. Mulai dari tingkat RW, RT, dusun, pasti pusing kalau urus yang namanya masyarakat. Sama minta dicapin juga. Karena banyak masyarakat tidak mau. Pokoknya seperti itu Pak. Saya tidak mau Ji. Kau sudah tinggal di situ. Ini kasus ada yang waktu pembagian bantuan BLT COVID. Ada beberapa desa telepon saya, Pak, tolong jangan diproses pindahnya warga ini. Kenapa? Dia dari Andolo sudah terima bantuan. Waktu itu kalau tidak salah bantuan COVID itu kan tidak serentak. Masing-masing kecamatan atau desa itu beda-beda. Ini hari, minggu ini, desa ini, kecamatan ini kan. Jadi begitu dia sudah terima dia punya bantuan di Andolo, pindah lagi bantuan di kecamatan Angata desa apa itu, supaya dia dapat lagi double, toh? Ini banyak yang begitu Pak. Ini fenomena, ini bukan fenomena, ini sudah hal-hal yang lumrah terjadi. Akhirnya ada berapa desa itu, ada 10 desa itu menelpon sama saya. Tolong jangan diproses NIK ini. Karena mereka sudah datang minta bikinkan keterangan domisili, dasarnya untuk buat kartu keluarga. Oh kita tidak proses, karena ini kan manipulasi yang begini. Ini hal-hal yang memang harus jadi PR semua. Bukan hanya capil saja Pak. PR-nya Pak Lurah, PR-nya Seknur, PR-nya dusun. Menertibkan data administrasi supaya tertib administrasi kependudukan. Jadi semua warga itu terdaftar kalaupun ada orang datang, dia hanya mau tinggal 6 bulan saja karena ada kerja, tetap laporan sama dusun sama RT. Kalau kami ini hanya datang tinggal 6 bulan, karena kalau ada apa-apa, bagaimana kalau datang teroris yang tinggal? Tiba-tiba meledak satu kompleks, toh, wah ternyata teroris. Pasti yang disalahkan pemerintah setempat. Ini memang serba salah juga, karena kadang kita ini kayak kerja sendiri di daerah, sementara pemerintah pusat hanya bicara tentang bagaimana yang global-global saja. Tapi ini kendala-kendala semua, saya pikir semua pasti ada solusinya sepanjang kita saling komunikasi dan koordinasi. Masih ada terakhir ini Pak Sera lagi. Kakak sudah nih, kakak sudah jelas nih. Ya, saya tambahkan mungkin Pak. Silakan. Ya. Jadi
memang salah satu kekeliruan kita dalam memiliki dokumen kependudukan untuk membedakan mana yang asli dan mana yang tidak asli. Itu banyak. Biasanya kalau orang datang di kantor, mohon maaf saya begitu dicetakkan di kartu keluarga, kertas ini, asap ini, dulu itu, karena apa? Tidak kertas biasa, ternyata cetak. Padahal ini asli Pak. Ini Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2018. Dokumennya sekarang pencetakan yang dibuat dari Pak Kabit ukuran kertas A4 80 gram. Kenapa demikian? Karena sekarang kan sudah bisa cetak di rumah. Kemudian negara mengirim, karena sekarang lagi irit-iritnya negara jadi irit semuanya. Ya, seperti itu. Jadi setelah saya tangkap diskusi kawan tentang keaslian atau tidak, saya berpikir begini, nanti kalau saya beritahu sama Pak Anies, kita bikin nanti stempel tertulis yang di kotak-kotak tertulis asli dokumen kependudukan sipil. Mungkin bisa dicap stempel bahwa ini asli. Ketika ada stempelnya mungkin dia bilang, oh ini nggak perlu kayak tadi cacat. Iya. Karena masyarakat kan setiap hari melihat berapa buku warnanya, baru membedakan lebih keren itu warnanya yang biru. Akhirnya kita sudah larinya. Jadi mungkin salah satu trik supaya masyarakat bisa sedikit enak diterima ini. Jadi kita buatkan semacam inovasi Pak. Mungkin stempel belakangnya, stempel di depan seperti itu. Baik, lanjutkan lagi. Yang mau bertanya? Oh iya, Pak Sekno, silakan Pak Sekno. Saran saja saya. Penulisan KTP itu sebenarnya harus jelas alamatnya. Biasa kita di sini kan hanya Ranometo. Alamat Ranometo. Iya. Itu saja, tidak ada nama jalannya, tidak ada RT-nya, RW-nya. Itu biasa kan kejadian di sini toh. Akhirnya biasa ada yang datang tanya alamat, kita tidak tahu Ranometo kan luas. Nah, itu saya jawab. Dan sebenarnya itu ada namanya formulir pendaftaran pencetakan KTP. Di situ ada berbagai macam kolom yang harus diisi. Tetapi karena dia lewat jaringan online cepat saja karena untuk memiliki dokumen. Padahal sebenarnya kita berikan dia itu kertas pengisian di kantor supaya dia isi semuanya persyaratannya, alamatnya, jalannya, RT-nya, RW-nya. Nah itulah kendala-kendala sebenarnya. Nanti verifikasi ulang kan dulu sama pihak capil. Karena begini, ketika masuk di data kita itu langsung biasa lewat HP, nggak ada alamatnya. Karena kita mau eksekusi langsung ini, kita tidak perlu memperhambat prosesnya seseorang. Entah sudah terproses untuk belakang kita mulai seperti itu. Tapi kalau memang merasa ingin diperbaiki, bisa kenapa tidak? Itu jadi sekarang zamannya adalah komunikasi untuk memperbaiki dokumen kependudukan. Misalnya mau tambahkan misalnya gelar atau haji, silakan boleh. Atau ada ibu-ibu yang tadinya foto KTP-nya itu tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab, boleh kan KTP-nya. Iya. Itu foto kembali. Tapi kalau yang asli ya, itu kenapa demikian? Karena semua ini pemilihan kurban. Ya mau suku apa dari semua. Sedangkan kalau orang cacat, kalau kita mau untuk misalnya tidak ada kelengannya itu kita foto ini berapa? Kita foto dia begini, jadi kan tidak ada di tangannya, dari cacat begini. Ya orang kita foto terang, oh ternyata orang ini memang cacat. Ada contoh kasus tahun 2012 kami turun di lapangan di kecamatan yang Batu Murabu itu. Dan di sana banyak orang kasih pecah batu, kasih pecah batu teman kita datang merekam di sana. Begitu di tangan kasih jarinya dileketkan di alat sidik jari, tidak terbaca. Kita periksa tangan di kasar, tidak ada. Nah, salah satu trik supaya dia bisa keluar dia punya sidik jari terpaksa Pak, kita rendam tangannya di es batu. Nah itu kalau kita sudah rendam tangannya di es batu, maka dia mengkerut, dia mulai keluar itu dia punya jalur-jalur tangannya. Nah, kita mulai mengingatkan normal. Nah memang trik-trik itu kita saling komunikasi dengan orang-orang yang di luar daerah supaya kita saling memberikan pemahaman. Nah itulah salah satu cara untuk kita carikan solusi. Semua ada solusinya Pak. Iya. Siapa lagi yang mau bertanya? Oh ya, Pak Lurah, silakan Pak Lurah. Yang saya tanya
kecamatan ini apabila ada warga belum domisili di sini, dia punya KTP kependudukan masih di kabupaten lain, malah ada yang di provinsi lain. Begitu kita minta untuk pindah domisili, kendalanya satu, jauh. Kalau mau kembali ke daerah asal untuk memindahkan domisilinya, untuk ambil SKPWNI, apakah di Capil bisa memindahkan tanpa perlu dia harus pergi ke provinsi domisili KTP-nya untuk memindahkan dia ke sini? Karena tadi kendalanya jauh kalau mau kembali, Bang. Barangkali Puki mau jawab? Ya, silakan Pak Kabit. Ya, untuk pindah, perasaan sudah sampaikan tadi. Iya. Kalau mau pindah, misalnya warganya ada di sini, tapi karena dia biasanya pulang dari Jawa, dia KTP Jawa, tapi dia sudah mau domisili di sini, daripada dia pulang biaya, itu langsung saja bisa ke konsel, bisa lewat operator kecamatan, bisa lewat langsung ke sana pihak kelurahan, itu dibawa. Yang penting yang bersangkutan punya kartu keluarga sama KTP aslinya, tentunya dibawa. Itu nanti ada kepala seksi kami di sana yang namanya Bu Harlina, kepala seksi pindah datang. Dia akan buat surat pernyataan bertanda tangan, biasanya bertanda tangan yang bersangkutan yang mau pindah itu. Jadi dasar surat perpindahan dengan kartu keluarganya itu kita kirim ke, misalnya ke mana? Tidak, misalnya di Sumatera Jakarta saja lah. Dari Jakarta Selatan misalnya, tarik. Kita kirim, hanya memang dia makan waktu, tidak bilang hari ini kita kirim, hari ini diproses. Contoh kayak Makassar. Kota Makassar itu kalau kita minta pindah data, karena di sana hanya satu pintu, hanya satu operator yang kerjakan, sementara mereka perpindahan itu dalam satu hari itu bisa sampai 300 sampai 500 orang. Ini mobilitas di Kota Makassar. Konawe Selatan saja Pak, yang masuk dan yang keluar itu setiap bulan 2.000 orang. Setiap bulan, banyak sekali. Saya juga heran dari mana kayak orang. Ada yang datang 2.000, keluar 2.000 atau 2.100, gitu. Itu setiap bulan. Setiap bulan Konawe Selatan itu. Karena ada tambang Pak. Bukan saja juga tambang, ada yang macam-macam. Nah, bisakah itu Pak Kabit kalau pengurusan KTP dia harus dulu ambil pengantar supaya dijelas alamatnya apa untuk sana? Nah, sebenarnya begini, pada saat waktu pengurusan kartu keluarga baru itu, disitulah kan itu ada keterangan dari lurah atau desa kalau mengurus kartu keluarga baru. Di situ alamatnya harus jelas, karena operator juga dia kerja apa yang jadi pengantar itu yang dia ketik. Kalau hanya tulisan di pengantar kelurahan Ronometo itu jangan tulis. Tapi kalau dia tulis RT, RW, desa ini, alamatnya di sini, jalan ini, pasti itu juga yang dia tulis. Kebiasaan kita karena sudah terlanjur seperti ini, apalagi contoh, kalau kayak di Ronometo, Konda mungkin yang sudah semi kota sudah banyak jalan, sudah nama jalan. Tapi kalau kayak di kampung sana, Palangga misalnya, desa Sanggi-Sanggi, panjangnya itu desa, kita tulis desa Sanggi-Sanggi karena tidak ada nama jalannya. Paling kita tulis Poros, Kendari, Andolo, desa Sanggi-Sanggi. Ini RT, paling ada nama RT, usulnya atau itu baru bisa ketahuan. Prosesnya yang tergantung dari pengantar yang diberikan. Kami di operator itu kerja sesuai dengan apa yang masuk. Tapi begini Pak, kadang-kadang masyarakat dia menggampangkan, dia langsung kadang-kadang langsung ke sana, langsung bagaimana, dia lewat bagaimana, tapi seharusnya itu ada rekomendasi dari RT bahwa di situ nanti dicantumkan bahwa di sini jalan sekian atau misalnya warga mau domisili panjang, tetap harus RT-nya dengan RW-nya harus ada terlampir di situ. Kalau persyaratan kartu keluarga memang kita minta di undang-undangnya itu persyaratannya desa, dulu lah. Nah, kalau dari RT bisa saja. Kalau misalnya mau dari desa, dari kelurahan dia bilang harus ada pengantar RT. Hanya memang sekarang prinsipnya kita pelayanan itu mempermudah. Kayak contoh, dulu fotokopi foto KTP, mau foto KTP saja harus ada pengantar desa. Kelurahan. Sekarang tidak ada. Mau foto KTP, bawa saja fotokopi ini. Kartu keluarga, langsung kita foto. Perpindahan, ini kadang juga kami daerah bingung. Perpindahan penduduk. Dulu kalau mau pindah harus ada pengantar dari desa. Lurah harus ada pengantarnya itu masyarakat mau pindah. Begitu juga kalau dia pindah dia harus melapor. Tapi sekarang orang pindah itu cukup bawa kartu keluarga.
biar nggak tahu Pak Desa atau Pak Lurah. Sampai sempat itu hari di Jawa itu asosiasi desanya di sana demo, kenapa orang pindah tidak perlu melapor desa lagi. Tapi sudah itu kebijakan, kita juga bingung, mau diapa? Jadi itu orang pindah itu kayak apa saja, datang pergi, desanya tidak tahu. Makanya kami ini ada rancang, ini hanya masih dalam undang-undang, tahun depan sudah bisa berjalan, masih rancangan. Semua setiap bulan, apakah per 3 bulan, semua data penduduk yang pindah itu kami kirimkan ke desa-desa. Dari Capil itu ada kirim, ini yang pindah warga.